Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi kuliah teori regionalisme. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pondasi dasar bagaimana berpikir tentang kerjasama-kerjasama di dalam institusi regional atau pembuatan institusi regional melalui beberapa konseptual. Di sini saya menggunakan pondasi dasar yaitu melalui teori fungsionalisme dan juga teori neofungsionalisme. Kedua teori ini haruslah memahami secara konseptual dahulu, yaitu tentang konsep integrasi atau kerjasama di kawasan. Nah, di dalam materi kuliah ini tentunya teman-teman harus memahami dahulu. Kalau teman-teman kemarin pada pertemuan yang kemarin atau video yang kemarin ya, teman-teman harus memahami kerangka besar dari kajian atau teori-teori regionalisme itu. Nah, di sana teman-teman seharusnya sudah memahami dulu tujuan daripada materi teori regionalisme itu seperti apa. Di mana harus memulai memahami teori regionalisme dari sejarah, dari hubungan atau dinamika negara-negara terdahulu yang mana menjadi bibit ya dari kerjasama institusi regional. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit kurang lebih detail bagaimana teori regionalisme atau pembuatan institusi regional itu melalui dua kacamata teoritik ini. Oke. Nah, yang pertama saya menggunakan pemikiran David Mitrani. David Mitrani adalah scholar yang fokus dalam kerjasama regional, yang mana David Mitrani mengusung atau gagasannya tentang teori fungsionalisme. Di sini ada 5 gagasan atau pertanyaan penting dalam teori fungsionalisme. Makanya di sini judulnya Working on Functionalism. Bagaimana teori fungsionalisme itu sebetulnya menjadi kerangka dasar dari kerjasama-kerjasama yang mengarahnya pada institusi regional. Pertanyaan pertama, is Mitrani works on functionalism as important concept in integration? Apakah kerja daripada teori regionalisme melalui gagasan fungsionalisme oleh Mitrani ini menjadi penting dalam integrasi atau konsep integrasi itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar yang teman-teman harusnya sudah dapatkan dari baca referensi. Sebetulnya kerjasama regional itu seperti apa? Kerjasama fungsionalisme itu yang dimaksud seperti apa? Saya tidak akan kembali menjelaskan dari gagasan atau pandangan-pandangan secara historik, tapi kita looking forward saja ya, bagaimana gagasan dari Mitrani tentang fungsionalisme dalam konsep integrasi itu dapat dimaknai. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, can we learn from functionalism toward integration process? Apakah kita bisa belajar dari fungsionalisme? Bagaimana proses integrasi itu? Tentunya ini kalau kita bicara tentang proses integrasi, artinya teman-teman juga harus mempunyai pondasi dasar tentang historik itu. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa untuk mempelajari teori regionalisme dan juga gagasan tentang fungsionalisme itu harus tahu sejarahnya itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, should we know the concept of functionalism in the regionalism? Apakah kita harus tahu secara konseptual fungsionalisme di dalam regionalisme itu seperti apa? Tentunya pertanyaan ini penting untuk dijawab.
bagi pesstudi teori regionalisme atau yang fokus tentang kajian-kajian tentang kawasan. Ya. Kalau jawabannya penting, artinya teman-teman harus memahami nanti ya bagaimana fungsionalisme itu bekerja, ya, bagaimana fungsionalisme itu membentuk suatu dinamika yang benar-benar fluid ya di antara dinamika hubungan antara negara-negara di kawasan itu. Kalau tidak, nah teman-teman harus bisa jelaskan. Oh ternyata kalau kita belajar dari ini A, B, C, D, ternyata gagasan fungsionalisme Mitrani ini tidak bekerja loh. Boleh saja. Ya, tentu itu harus mempunyai argumen yang kuat. Ya. Nah argumen itu dari mana? Dari pembacaan-pembacaan referensi yang sudah saya sediakan atau teman-teman mencari sendiri. Kemudian yang keempat, which part of the functionalism can work in integration? Di bagian mana sih ya, fungsionalisme itu dapat dipakai secara fungsional dalam sebuah integrasi regional. Ya. Di bagian yang mana? Nah, nanti kita bicara tentang itu. Kemudian yang terakhir adalah, if functionalism is the one concept in integration process, or what we call it effective and efficient in the cooperations among states, so what is the best form for it? Nah, apabila fungsionalisme adalah dimaknai sebagai sebuah konsep tua atau konsep yang lama dalam proses integrasi ya terkait dengan efektif dan efisiensi itu ya, lalu bagian yang mana yang dapat kita maknai penting dalam sebuah proses integrasi regional itu ya. Efektif seperti apa, kemudian efisien seperti apa. Nah, jawaban itu nanti kita temukan secara bersama-sama dalam video kali ini. Oke. Ini adalah gagasan utama dari David Mitrani. The basis functionalism following by Mitrani term is ramification or spillover effect. Apa yang dimaksud ramification atau spillover effect itu? Jadi gagasan Mitrani itu tentang fungsionalisme ya. Kalau kita lihat dinamikanya, misalkan dalam kerjasama Uni Eropa yang dulunya OCSC, CSC, ya. Kerjasama tentang batu bara dan baja. Kalau video kemarin saya pernah menggarisbawahi bahwa ternyata kerjasama integrasi regional, ya, Uni Eropa sebagai role model ternyata tidak dilakukan melalui gagasan politik. Ya. Pertama kali dia tidak melalui gagasan tentang politik. Politik terakhir ketika ya, negara-negara atau para stakeholder yang bekerja sama dalam batu bara dan baja di kawasan regional Eropa membutuhkan payung hukum ya, sehingga melibatkan eksistensi negara di sana. Nah, kalau kita melihat pada points out-nya di sana, ramification ini, yang pertama adalah Uni Eropa sebagai role model, ya, mereka dulunya bicara atau kerjasama tentang ekspor dan impor tentang batu bara dan baja. Ingat, batu bara dan baja, ya, bukan politik, batu bara dan baja. Ya, ini perlu di-highlight. Kerjasama batu bara dan baja di antara stakeholder di kawasan, apakah itu politik? Nah, pertanyaannya adalah apabila dulunya belum ada eksistensi negara, siapa yang melakukan itu? Kalau sekarang bahasanya bisa swasta, ada individu, itu kan tidak memerlukan politik, tapi transaksi, ya, transaksi di antara para stakeholder untuk membuat sebuah komitmen atau kerjasama tukar menukar barang dengan benefit yang berbeda-beda keuntungannya, ya, tidak melalui politik. Nah, kemudian kenapa disebut ramifications atau spillover effect?
ternyata kerjasama ya dalam konsep atau teoritiknya si Mitrani ini ya, ternyata kerjasama yang dulunya tidak menggunakan politik hanya untung dan rugi, ternyata membutuhkan satu payung hukum atau legitimasi politik. Nah, legitimasi politik ini siapa yang membuat, siapa yang dapat mengeluarkan, yaitu adalah negara. Ya, artinya apa? Kerjasama yang fungsional, yang bersifat teknikal. Artinya teknikal seperti apa? Ya, pembangunan infrastruktur misalnya. Kemarin saya sudah jelaskan ya, infrastruktur. Batu bara dan baja negara ke sini, ya, negara A dengan negara B sampai dengan negara Z, ya. Mereka menggunakan jalur laut dulunya ya untuk mengirim batu bara dan baja ini, ternyata kosnya lebih besar. Nah, kemudian mereka membangun ya jalur perkereta apian, ya, sehingga itu tujuannya adalah untuk memangkas cost productionnya. Artinya apa? Kerjasama yang bersifatnya transnasional itu, yang bersifat teknis, ya, kemudian merembet mempunyai kerjasama bersifat infrastruktur yang menghubungkan di antara negara-negara Uni Eropa. Dan kemudian karena menghubungkan batas-batas negara ini, mereka membutuhkan payung hukum, yaitu adalah visa misalkan, izin keluar masuk misalnya di antara kedaulatan negara misalnya. Nah, inilah yang dinamakan ramification effect. Dapat mempunyai efek yang banyak gitu ya. Bukan hanya untung rugi, tukar menukar barang, ekspor dan import, tapi juga pembangunan-pembangunan yang sifatnya untuk mendukung kerjasama di kawasan itu, termasuk kerjasama politik seperti itu. Nah, tapi kerjasama politik dalam mitra ini nanti saja saya jelaskan, gitu ya. Dalam poin yang seperti apa sih David Mitrani itu, gitu ya. Oke. Kemudian lanjut, the process by which such cooperation came about as the result of or ramification to spectrum of issue. Nah, ini saya katakan tadi, ya, bahwa ramification atau spillover effect itu, ya, proses ini, ya, ternyata menghasilkan isu-isu ya, dalam cakupan yang lebih luas, ya, cakupan untung dan rugi, ya, cakupan cost production, ya, cakupan meminimalisir biaya, ya. Nah, ini kan banyak cakupannya nanti. Kebijakan ya tentang regulasi batubara dan baja misalkan. Regulasi masuk dan keluarnya kereta api dari negara A, negara B, negara C sampai dengan negara C sampai kembali lagi ke negara A di kawasan itu. Gitu ya. Kemudian the process would not only broaden and deepen the sector of cooperation but also diminish eliminate war by transforming attitudes and creating norms of peaceful. Nah, ramification effect itu ya, selain kerjasama yang bersifat teknis ya, ternyata dalam proses integrasi regional mereka mempunyai cakupan yang lebih luas isunya, lebih dalam ya, lebih luas atau lebih dalam sektor kerjasamanya. Jadi banyak kerjasama yang bisa dilakukan, bukan hanya ekonomi ya, tetapi dalam konsepsi atau dinamika dalam Mitrani dahulu ya, kalau kita belajar dari sejarahnya, ternyata proyek kerjasama regional itu juga meminimalisir ya, terjadinya konflik ya, atau dalam bahasa mitra ini war by transforming attitudes. Jadi ketegangan-ketegangan di antara negara itu ya karena aspek kedaulatan, aspek takutnya negara diancam begitu ya. Ini mengubah perilakunya. Oh, ternyata kalau dulu sadar bahwa peperangan itu telah menghancur dan memporak-porandakan negara-negara di kawasan ini, namun dalam konteks kerjasama regional lebih menguntungkan dan lebih menyejahterakan di antara negara-negara itu. Artinya perilaku, misalnya perilaku takut diserang negara lain di wilayah Eropa misalnya, tidak lagi. Ya. Mereka tidak lagi takut karena kita sudah kerjasama. Ya, kita sudah saling berkomitmen untuk menciptakan kawasan yang aman dan damai, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga apa? Creating norms of peaceful. Bagi Mitrani dalam kerjasama fungsionalisme ini ya, karena cakupannya lebih luas dan dalam gitu ya, ternyata juga merubah perilaku-perilaku agresif negara-negara itu ya, sehingga
Ini menciptakan norma-norma atau perilaku-perilaku yang lebih berdamai. Ya, dalam konteks itu, gitu ya. Kemudian, from functionalism cooperation would come the essential basis for institutions in the form of international organization and regime based on multilateralism that will be ultimately diminish the importance and relevance of the nation state. Jadi dari kerjasama fungsional di sini ya, secara esensialnya karena mereka sudah menjalin kerjasama di antara negara-negara dan menyerahkan sedikit kedaulatannya untuk menciptakan keseimbangan dan perdamaian di kawasan itu, ya, muncullah gagasan tentang pembuatan institusi regional. Jadi kalau dulunya, kalau teman-teman baca kerjasama batubara dan baja itu, dia bentuknya hanya agreement saja, belum diinstitusikan. Karena cakupannya yang sudah luas, mencakup kebutuhan negara untuk eksis di sana dan turut campur di sana untuk menciptakan keseimbangan agar tidak terjadi perang, ya. Maka dari itu yang terjadi adalah kita membutuhkan institusi, sebuah institusi yang lengkap, yang mampu, ya, mengcover semua kepentingan negara-negara di kawasan itu. Nah, inilah yang disebut sebagai konsepsi dari teori fungsionalisme dari David Mitrani. Nah, saya kira ini menarik untuk dikaji lebih jauh, ya, dalam kajian-kajian poskol misalnya, ya, lahirnya Uni Eropa dulunya seperti apa, ya, lahirnya ASEAN seperti apakah dalam konsepsi Mitrani, dalam teori fungsionalisme ini, ya, masuk ke sana gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman cari tahu ya, cari tahu di beberapa referensinya. Kira-kira kerjasama yang dimaksud fungsionalisme itu, ya, dari kerjasama yang bersifat teknis kemudian kerjasama meluas menjadi kerjasama infrastruktur, membutuhkan kebijakan atau legitimasi politik dan kemudian membentuk sebuah institusi yang untuk mengcover, ya, kepentingan negara-negara itu. Apakah ya seperti itu? Nah, bagaimana dengan institusi regional yang lainnya? Apakah juga ada yang namanya fungsionalisme dari mitra ini? Dalam aspek yang mana? Dalam faktor yang mana? Isu yang seperti apa? Nanti teman-teman temukan sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dari teori regionalisme gitu ya, kalau kita lihat fungsionalisme prosesnya, kalau teman-teman baca sejarahnya, ya, dinamikanya, ya, prosesnya sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena membutuhkan beberapa faktor yang berperan di situ. Selain dukungan, ya, salah satunya adalah dukungan negara, dukungan masyarakat, stakeholder, orang yang berkepentingan, dan kepentingan negara-negara, ya. Artinya kalau kita bicara tentang kepentingan negara-negara, artinya di situ kita harus komitmen dalam sebuah proses untuk menciptakan satu kerangka kerjasama yang utuh dalam sebuah institusi itu. Yang pertama, functional cooperation is the basis to create an institution or even regime and try to elude political aspects such as party, elite, and interest group. Ya, coba lihat di sini. Functional cooperation as the basis to create an institution, ya. Jadi kerjasama fungsional kalau kita pakai sebagai dasar untuk menciptakan sebuah institusi atau bahkan sebuah rezim dalam kawasan itu, ya, dan mencoba untuk menaikkan bargaining dalam konteks kerjasama regional itu, mereka harus mencoba menghilangkan aspek politik. Kalau teman-teman tadi saya katakan, membutuhkan aspek politik, ya, di slide yang tadi, bukan aspek politik apa, kebijakan atau eksistensi negara. Nah, tetapi dalam prosesnya ternyata di dalam kerjasama fungsional itu mereka harus mengikut sertakan politik itu terbatas. Terbatasnya terhadap apa? Payung hukum saja. Jadi kerjasama fungsional itu dalam proses pembuatan institusi regional
jangan terlalu banyak aspek politiknya, ya. Jangan banyak gagasan-gagasan dari misalkan partai atau elit atau kelompok-kelompok kepentingan. Nah, apabila politik yang terlalu dalam kerjasama integrasi regional ini, atau negara terlalu ikut campur dalam kerjasama regional, ya, atau partai dapat mempengaruhi kebijakan, atau elit politik yang mempunyai kepentingan, atau interest group, ya, kelompok-kelompok kepentingan, ini akan merubah dinamika dari kerjasama itu, ya. Nah, ini ada gagasan-gagasan tentang orang-orang liberalisme sebetulnya, ya. Nah, tapi tidak ke sana dulu. Tapi kita lihat ini di sini, ya. Kalau saya jelaskan di depan tadi bahwa, ya, kerjasama fungsionalisme dalam membuat sebuah institusi regional itu membutuhkan payung hukum. Dengan catatan payung hukum atau legitimasi politik ini terbatas. Ya. Argumennya kenapa terbatas? Karena menurut Mitrani, kalau aspek politik, ya, apalagi ada pengaruh dari partai politik atau elit politik atau kepentingan, ya, kelompok-kelompok tertentu, ya, tentunya akan menghancurkan istilahnya atau mendegradasi dari esensi kerjasama fungsionalisme dalam sebuah regionalisme itu. Sehingga apa yang terjadi apabila politik itu tinggi, gitu ya, apa politik itu terlalu ikut campur ke dalam, ya, apa akibatnya? Kalau menurut argumen dari David Mitrani dalam fungsionalisme dan spillover effect atau ramification effect itu, ya, akan bertarung kepentingan politik di sana. Jadi semakin kepentingan politik masing-masing elit ataupun kelompok ataupun partai begitu di dalam proses pembentukan regionalisme, menurut Mitrani itu tidak tidak pas, gitu. Tidak pas. Nah, kenapa kok tidak pas? Perlu teman-teman harus memahami dari beberapa referensi, ya, dari yang sudah saya share itu. Kenapa? Nah, nanti jangan nanti ini pertanyaan saya tadi, ya, itu muncul di UTS, gitu ya. Nah, coba nanti baca-baca lagi. Kenapa kok aspek politik dalam gagasan Mitrani itu kok jangan terlalu dalam, ada batasnya. Kenapa, gitu ya. Nah, oke. Kemudian different from the old one, salah satunya adalah neo-functionalism. Neo-functionalist approach have been developed by the role of political aspect, whether they are integrated, support, or opposed. Nah, kalau dalam kerjasama fungsionalisme ini try to elude untuk menghilangkan aspek politik yang terlalu dalam, kalau di dalam neo-functionalism ternyata politik itu harus 100%. Karena apa? Perkembangan institusi di tingkat regional membutuhkan kerangka yang dinamakan penyamaan paradigma di antara negara-negara yang terbangun di kawasan. Ya, jadi kerjasama integrasi regional, kalau orang-orang neo-fungsionalisme itu melihat institusi ini adalah milik negara di kawasan yang nantinya akan menguntungkan kesemuanya, ya, kesemuanya anggotanya. Nah, tetapi kalau di punyanya fungsionalisme, punya Mitrani, jangan terlalu dalam politik ini, karena akan bertabrakan kepentingan di antara negara-negara itu atau elit tertentu yang menguntungkan atau diuntungkan di situ nanti. Sehingga biarkanlah kerjasama fungsional ini dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di situ. Nah, orang-orang yang kompeten itu seperti apa? Misalkan dokter, gitu ya. Terus kemudian orang-orang teknik, gitu ya, mereka yang mempunyai keahlian di situ, gitu ya. Kemudian orang-orang teknik, ya, bangunan misalnya, kemudian teknik mesin misalnya, mereka mempunyai keahlian itu, ya. Jadi jangan ikutkan politik di situ. Nah,
Itu argumennya fungsionalisme dan perbedaan dari neofungsionalisme. Tidak bisa. Orang politik itu ya perlu diikutkan. Karena apa? Gagasan legitimasi negara itu ada di sana, mereka yang mencetuskan. Jadi hierarkinya itu negara, orang-orang elit politik, kemudian orang-orang yang membangun ya, membangun gearnya istilahnya. Ya orang-orang yang mempunyai kompeten tadi. Nah, itu gagasannya orang neofungsionalisme. Neofungsionalisme. Tapi kalau orang yang fungsionalisme, tidak usah lah. Elit itu hanya menyediakan payungnya saja. Selesai. Gitu ya. Kemudian, according to neofunctionalism, the functionalism is lack of pressure effort to generate integration process by logics. To generate functional spillover or in mitrani called ramifications has need more than intervening or pressure to create a strong integration. Jadi kalau orang-orang neo fungsionalisme itu melihat bahwa aspek politik itu perlu dilakukan secara bandlit ya, secara menyeluruh. Karena apa? Untuk membentuk kerjasama yang bersifat ramification atau functional over effect itu membutuhkan tekanan, penekanan. Misalnya penekanan dalam kerjasama yang spesifik, kerjasama ekonomi misalnya, kerjasama ekonomi di bidang apa, ya, di bidang apa? Oh, di bidang agribisnis misalnya, di bidang tentang pertambangan misalnya, atau khusus ekspor impor misalnya. Ini membutuhkan eksistensi negara yang full di sana. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang pelaku pasar saja, seperti halnya orang-orang fungsionalis gitu. Kemudian reference to functionally spillover that it occurs in the first ends can only guaranteed by integration in the functional field that relate each other. Artinya apa? Kalau kita merujuk pada kerjasama fungsional yang spillover, ya harusnya yang terjadi adalah mereka dalam prosesnya itu harus saling menutupi dan dapat menggaransi satu sama lain. Ya, maksudnya harus menggaransi satu sama lain apa? Menggaransi. Apa sih menggaransi itu? Artinya mereka mampu istilahnya mereka mampu membuat sebuah garansi terhadap barangnya dia, ya, kebijakan dia tidak merugikan negara lain. Nah, ini yang dimaksud garansi integration in the functional field that relate each other. Kemudian external process must be suppress the member of regional regime to adopt policy that is integrated policy to face third party. And the last is politicization, that it must be drawn of regional integration process, become competition area between state actor. Jadi dalam kerjasama spillover effect itu seharusnya ya mempunyai aspek kompetitif. Kompetitifnya di mana? Ya, misalkan nih dalam sebuah pasar nih, ya. Kalau dalam sebuah pasar itu yang hanya menjual satu produk, ya. Lalu bagaimana kita mau membeli? Ya, misalkan saya nih, ya jualan di pasar. Kemudian ada orang jualan yang lainnya misalnya. Jualan dengan saya yang sama gitu ya. Kira-kira orang yang datang ke pasar itu membeli ke saya atau ke orang lain? Kita temenan semua loh gitu ya. Coba bayangkan. Mereka akan memilih satu sama lain. Maka dari itu dibutuhkan kompetisi. Kompetisinya dalam apa? Misalnya kualitas dan kuantitas. Ya, itu dalam sebuah pasar. Nah, dalam kerjasama fungsional dan nefungsional, kalau dalam kategori spillover effect ini, mereka seharusnya tidak tidak berkompetisi terlalu dalam. Karena apa? Harusnya mereka membuat sebuah regulasi atau kebijakan atau yang dinamakan rezim, misalnya perdagangan bebas.
Kalau teman-teman paham perdagangan bebas itu apa? Oh, bebas menjual apa saja. Iya, menjual apa saja bebas. Tetapi ada satu regulasi, yaitu standarisasi produk. Misalkan saya punya beras kuantitas atau kualitasnya itu grade-nya AAA, triple A. Kemudian negara yang lain, negara B, ya, si Joko misalnya, dia punya beras grade A2. Kemudian yang lainnya A1 dan B, C, dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena grade-nya ini berbeda-beda, ya, mereka membutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan oleh negara, misalkan, ya, oh negara si Vietnam. Ya. Vietnam itu kalkulasinya adalah dalam GDP-nya lumayan bagus sih. Apa yang mereka butuhkan oleh di negara Indonesia, negara saya misalnya. Oh, saya butuh beras yang grade-nya triple A karena masyarakat kita tolak ukurnya itu, karena grade itu banyak gizinya, ya. Kemudian dia melihat, oh ada ini negara yang B, dia punya beras, ya. Punya beras apa? Oh, grade-nya 2, A2. Dari sisi kualitas dan kuantitas hampir sama, perbedaannya sedikit, sangat tipis sekali dengan perusahaan saya. Tapi karena kebutuhan di sana itu tinggi, dan kemudian cost-nya, biaya untuk membeli atau mengimpor itu rendah, ya, nantinya akan mengambil ke negara B, tidak mengambil ke saya. Tetapi yang lainnya, ya, misalkan Singapura, oh Singapura ini grade-nya besar, dia punya uang, dia akan membeli ke saya, ya, grade-nya yang lebih besar, lebih bagus. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah di masing negara-negara kawasan, ya, mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda. Kapabilitas dan kapasitas itu dapat dilihat dari GDP, ya, kemudian dari income per kapita, ya. Nah, kalau kita menggunakan dua indikator itu sebagai tolak ukur kemampuan suatu negara untuk membeli barang, gitu ya, dalam kerjasama regional ini, ya, yang sifatnya spillover effect ini, ya, diharapkan menciptakan keunggulan-keunggulan yang bersifat kompetitif. Salah satunya adalah misalkan Indonesia mempunyai pisang raja, kemudian Thailand mempunyai pisang susu. Indonesia banyak permintaan pisang susu, ya, tapi, ya, di Indonesia tidak ada pisang susu sehingga mereka impor dari Thailand. Begitupun juga dengan si Thailand. Nah, Thailand tidak punya pisang raja, ya. Dia dapatnya dari mana? Dia harus impor dari Indonesia. Untuk menciptakan keseimbangan itu, ya, ada beberapa negara misalkan juga mempunyai produk yang sama tapi dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda tadi, tergantung pada kemampuan negara untuk membeli atau mendatangkan barang itu. Nah, ini yang disebut sebagai sebuah proses, ya, dari kerjasama fungsionalisme untuk menciptakan suatu kerjasama yang sifatnya spillover effect. Nah, itu adalah sebagai sedikit contoh, ya, dari proses integrasi regional. Gitu. Oke, sudah paham belum? Kalau tidak paham atau masih bingung, coba baca referensinya. Ya. Siapa tahu teman-teman mendapatkan informasi atau contoh yang lebih menarik dan lebih mengena. Ya. Jadi perbedaannya kalau saya lihat itu penjelasan di daring dan juga online itu online. Nah, daring dan juga luring itu normal seperti biasanya itu kesulitan untuk menjelaskan dan teman-teman menangkap. Saya menjelaskan, ya, nanti saya menjelaskan dan mengilustrasikan, tapi teman-teman tidak nangkap. Nah, kalau di luring enak gitu ya, kalau kita tatap muka gitu, saya akan bisa menjelaskan gambarannya seperti apa begitu. Tapi tentu kembali lagi dengan
proses membaca teman-teman, begitu ya. Karena ingat ya, karena ini adalah kita belajar secara konseptual, karena kita belajar tentang teoritik, artinya agak perlu pendalaman atau pemahaman yang lebih dalam dulu ya. Kita belajar teori gitu ya, kita bukan belajar bicara gambaran umum gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian, nah, selain mitra nih ada namanya Ernest Haas. Ya, Ernest Haas ini banyak berkecimpung atau membahas tentang gagasan-gagasan integrasi regional juga gitu ya. Oke, kita lihat ada 4 argumen yang dibawa oleh Ernest Haas. Following integrated Western Europe, Haas postulate that decision to proceed with integration or to oppose it depend on the expectation of gain or loss had by major group within the unit to be integrated, rather than posit altruistic motive as the conditionals of conduct. It seems more reasonable to focus on the interest and value defended by them. Jadi kalau karena khas dalam kerja atau fokusnya dalam integrasi Western Europe, ya, Eropa Barat, gitu ya, Ernest Haas mendasarkan pada keputusan untuk mengintegrasi atau membuat sebuah integrasi atau tidak, ya, negara di negara Eropa Barat ini memutuskan untuk ikut integrasi atau tidak itu tergantung pada ekspektasi gain and loss ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, contohnya tadi ya, ada negara yang punya mereka harus kompetitif gitu ya. Kalau tidak kompetitif nantinya akan sama saja misalnya gitu ya. Kenapa? Mereka harus mempunyai ekspektasi. Ekspektasinya didasari dari apa? Ya, dari apa? Dari kepentingan negara, kepentingan politik. Nah, kepentingan politiknya seperti apa? Nah, kita akan kembali pada dinamika hubungan atau relasional dari negara. Karena di dalam teori regionalisme aktornya adalah negara, artinya kita harus memposisikan bahwa negara itu mempunyai ekspektasi berdasarkan kepentingan nasional mereka. Misalkan Indonesia ingin bergabung atau membuat atau ingin join lah gitu ya dengan ASEAN. Apa ekspektasinya? Pasti terlihat pada gain and loss, rugi ya, dan untungnya. Untungnya seperti apa? Gitu ya. Untungnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat bahwa gagasan-gagasan tentang regionalisme di Eropa Barat ya, kemudian meluas menjadi Uni Eropa gitu ya. Kalau dari cerita, dari sejarahnya itu adalah bicara tentang kerjasama yang bersifat teknis, kerjasama yang bersifat antar stakeholder, tidak membutuhkan negara, meskipun nantinya juga membutuhkan negara dalam aspek politik misalnya. Ya. Mereka tidak melihat itu. Apa yang dilihat? Yaitu adalah gain and loss, untung dan ruginya. Ya. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah dari perkembangan integrasi regional. Selain gain loss itu untuk menciptakan suatu institusi regional itu, mereka berkembangnya ya untuk mendapatkan keselarasan paradigma, kesepamahaman pandangan terkait dengan kerjasama integrasi regional ini. Mereka membutuhkan apa yang namanya altruistic motive, interest, kepentingan, dan juga value. Untuk apa? Membuat sebuah kohesi sosial di tingkat kawasan. Nah, kohesi sosial itu seperti apa? Nah, ini saya akan mencontohkan. Di dalam pembentukan sebuah negara, harus ada namanya pemerintahan, harus ada namanya rakyat atau warga negara, harus mempunyai kedaulatan dalam hal kebijakan, undang-undang, harus mempunyai wilayah. Ini hampir sama nanti ya. Nah, untuk membuat sebuah negara,
adanya pemerintahan itu kan atas dasar paradigma yang sama yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur mereka sendiri, gitu ya. Makanya di situ ada namanya di regionalisme ini dari NHS ada namanya altruistic motif berdasarkan value dan kepentingan, ya. Nah, altruistiknya di mana? Kalau negara berdasarkan interest kepentingan, ya, kepentingan untuk menjaga kedaulatan pribadi sebagai warga negara agar tidak bertabrakan dengan hak-hak atau kedaulatan warga negara yang lain, individu yang lain. Ingat ya, teman-teman itu sebagai warga negara mempunyai kedaulatan loh ya, kedaulatan atas bergerak, hidup, hak untuk hidup, hak berorganisasi, hak bersuara, gitu ya. Hak untuk tidak disakiti, ya. Nah, coba lihat, coba teman-teman bayangkan, apabila teman-teman mencubit teman kalian, sakit nggak temannya? Sakit, sakit kan? Boleh nggak yang dicubit yang sakit itu, ya, melaporkan ke polisi atas tidak kekerasan? Boleh, karena apa? Dalam aspek humanities, ya, itu adalah tindakan kekerasan secara verbal. Nah, makanya di situ dibutuhkan pemerintahan yang di dalamnya ada aturan-aturan, ada nilai-nilai di situ, gitu ya. Nah, di dalam kerjasama regional juga seperti itu. Mereka membutuhkan itu, gitu. Mereka membutuhkan legitimasi politik untuk menciptakan atau untuk membatasi kepentingan-kepentingan negara yang ada di kawasan itu agar mereka tidak berperang, agar mereka tidak berkompetisi satu sama lain, ya. Karena di sini gagasannya adalah tentang institusi regional adalah sebuah payung hukum, ya, untuk menjembatani juga membatasi kepentingan-kepentingan negara-negara itu agar tidak terjadi apa, gesekan-gesekan itu, sehingga diperlukan institusi regional. Dibutuhkan institusinya, rumahnya, gitu ya. Kemudian based on interest concept, has assumes, ya, asumsi has the integration process as a result of the work of relevance elite in the governmental and private sector who support integration for essential pragmatic reason, logic on economic or benefit purpose, remove barrier and increase market and profit. Nah, dalam konsepsi khas atau asumsi dari konsep kepentingan menurut khas dalam integrasi regional itu, mereka harus haruslah mereka logik, ya, dari gain and loss tadi, ya. Mereka harus support logika untung dan rugi tadi. Maksudnya begini, ya. Harus ada relevansi elit atau relevansi aturan pemerintahan di tingkat regional. Jadi pemerintahan regional itu apa? Ya institusi regional. EU itu adalah pemerintahan regional, gitu ya. Nah, jadi mereka secara esensinya dalam membuat sebuah kawasan regional atau kerjasama regional yang dalam kasusnya ada Western Europe itu, ya, ya. Mereka adalah economic purpose atau tujuan-tujuan ekonomi atau tujuan-tujuan yang menguntungkan. Makanya di situ mereka membutuhkan cakupan yang lebih luas dan lebih dalam, ya. Salah satunya adalah remove barriers and increase market and profit. Jadi menghilangkan batasan-batasan atau menghilangkan batasan, misalnya pajak yang terlalu tinggi. Mereka harus punya standarisasi itu untuk memudahkan transaksi di antara negara-negara kawasan itu, sehingga, ya, peningkatan keuntungan itu merata di antara negara-negara itu, ya. Jadi tidak hanya satu negara yang dominan, tapi semuanya ikut merasakan keuntungan-keuntungan dari kerjasama institusi regional ini. Ini yang dimaksud HAS. Kemudian, HAS integrative lesson learned in one functional context will be applied in others, thus eventually supplanting international
politik. Nah, coba dengar. Dari kata Haas gitu ya, dari Ernest Haas itu. Dari pembelajaran pembuatan sebuah integrasi yang berdasarkan konteks fungsional will be applied in others dapat dilakukan ya, di lain negara ya, atas dasar apa? Ya, dinamika politik internasional. Maka dari situ ya kalau kita bicara tentang konteksnya, artinya integrasi regional itu dibutuhkan karena dinamika internasional itu juga mendukung untuk membuat sebuah integrasi regional. Misalkan sebelum adanya Uni Eropa, ya, politik internasional itu seperti apa? Oh, politik internasional itu kalau dulu itu ada namanya bipolar antara dua negara itu, dan politik internasional pada waktu itu adalah sudah capek perang, sudah rugi semuanya gitu ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu membangun kembali ya. Nah, dinamika politik internasional seperti itulah yang membuat satu pandangan sehingga membuat sebuah kohesi politik dan kohesi sosial di tingkat regional itu. Jadi kalau tidak melihat faktor eksternal yaitu politik internasional ya tidak mungkin ya. Misalkan ASEAN gitu ya, ASEAN itu muncul karena apa? Ya dinamika politik internasional ya. Malahan kalau kita lihat di ASEAN, kalau teman-teman baca sejarahnya ASEAN, ASEAN itu terbentuk dari apa? Dari faktor kerjasama batu bara dan baja seperti Uni Eropa? Tidak. Dari apa? Dari ketakutan atau tidak maunya negara-negara ya pengusung pembuat ASEAN regional, ASEAN termasuk Indonesia, agar tidak tidak terprovokasi atau ikut dalam persaingan-persaingan yang mengakibatkan peperangan itu. Nah, teman-teman nanti baca di situ. Ya. Berbeda ternyata. Ya. Sehingga dalam pembuatan institusi regional mereka selalu melihat faktor eksternalnya. Bagaimana faktor eksternalnya itu membentuk negara-negara sadar bahwa kita harus membutuhkan institusi regional itu. Untuk apa tujuannya? Oh, di sana itu ada orang jahat, di sana orang jahat. Kita harus kerjasama loh ya. Kalau misalkan orang jahat ini merampok di sini, kita bantu ke sana bareng-bareng gitu ya. Kita menyelesaikan bareng-bareng gitu ya. Tidak satu-satu. Begitu. Nah, ini gagasannya Ernest Haas, pandangannya dalam kerjasama integrasi regional. Dan yang terakhir, the actor become politicized because in response to initial technical purpose, they agree to consider the spectrum of means considered appropriate to attain them. Artinya apa di sini? Para aktor ya, dalam kerjasama regional mau tidak mau atau dapat bilang sebuah keniscayaan mereka menjadi terpolitisasi. Bagaimana? Misalkan gitu ya, aktor non negara, misalnya pelaku usaha, ya, entrepreneurship gitu ya, yang mau ekspor dan impor ke negara di kawasan itu. Mereka mau tidak mau terpolitisasi. Melalui apa? Standarisasi dari kebijakan yang dibuat oleh institusi regionalnya. Mereka akan melobi misalnya, ya, melakukan lobby ke negara. Ya, negara ini jangan seperti ini barangnya karena kita sudah tidak mampu, kita mampunya seperti ini, cobalah ini nanti kalau ada ministry meeting gitu ya, bisa lah bicarakan ke konteks institusinya seperti apa, bisa nggak ada kelonggaran gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Agree to consider the factor of means considered appropriate to attain them. Apabila dalam konteks kebijakan atau aturan-aturan standarisasi ataupun apapun itu ya, itu sudah mencakup kepentingan negara-negara di kawasan itu, ya sudah. Artinya apa? Mereka setuju dan mereka menganggap ini menguntungkan, mereka akan dilaksanakan gitu ya. Coba kita lihat contohnya nih ya, contohnya negara di Asia Tenggara
kapasitas dan kapabilitas itu berbeda nggak? Kalau saya berbeda, Singapura ekonominya meskipun kecil tapi besar. Indonesia luasnya besar, gitu ya. Kita punya resource banyak, tapi dalam aspek GDP, income kita masih di bawah Singapura. Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei, Filipina, ya, berbeda kan? Nah, kalau mereka jadi sepakat, gitu ya, sepakat untuk membuat integration, mereka harus sama pandangannya. Pandangan itu yang dianggap oleh mereka yang menguntungkan mereka. Maka dari itu dalam RSHAS ini mereka dalam proses sebuah integrasi regional itu materialistik kalau saya bilang gitu ya. Tapi kenyataannya seperti itu kok gitu ya. Seperti itu kok. Misalnya kalau kita melihat efektivitas atau efisiensi dari kerjasama yang ada di regional. Di regional Asia Tenggara, karena mereka mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Kira-kira negara mana yang sekarang itu sama-sama enak? Kalau dilihat dari yang sudah-sudah, yang dahulu gitu, dari pembentukan sampai sekarang, posisinya kan tetap gitu ya. Ini tetap Singapura tetap tinggi ya. Kemudian Indonesia dan Malaysia itu tipis-tipis gitu ya, tapi lebih advance di Malaysia gitu ya. Kemudian Thailand dengan Vietnam mereka bersaing ya. Kemudian Indonesia juga mereka bersaing. Developmentnya ada gitu ya. Tapi dalam struktur peningkatannya itu mereka tetapnya dari apa? Ya, kalau GDP pasti per tahun itu naik gitu ya. Tapi kapasitasnya menjadi negara yang setara tidak bisa. Nah, coba kita lihat di Uni Eropa. Ya, bagaimana Uni Eropa? Mereka setara? Setara enggak? Nah, pertanyaan nanti coba teman-teman lihat itu ya. Teman-teman lihat kondisinya negara-negara di Uni Eropa itu, intergabung Uni Eropa itu seperti setara enggak sih gitu ya. Oh enggak Pak, ada tidak setara tapi tipis. Tapi konteks dalam struktur ekonominya dalam kerjasama Uni Eropa naik enggak? Dan itu, dia mampu menjajarkan kebijakannya enggak? Dan dia baik-baik saja enggak? Nah, nanti bisa dibandingkan lah. Nah, nanti kita di situ ada comparative approach nanti kita bicara di sana. Oke, Renaissance. Udah lanjut. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kerjasama fungsional dan neo-fungsional logic itu? Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya mencontohkan EU attach major importance to an integrative process that initially includes specific functional tasks but has the potential to expand into other sector, possibly leading to a political union. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri nanti gitu ya. Kemudian kalau ECSC, ini yang batu bara dan baja. European Coal and Steel Community. Commitment to large organization or nation state cooperations. Nah, coba ini nanti dipahami. Kalau kita lihat di EU gitu ya, cakupannya lebih kerjasama fungsional itu lebih kepada possibly leading political union. Jadi organisasi Uni Eropa ini lebih harusnya dipegang oleh negara-negara dan membuat unifikasi politik gitu ya di antara negara di kawasan. Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum menjadi EU yaitu ECSC ini ya, komitmennya adalah seluas organisasi, bukan institusional ya, bukan institusional ya. Mereka sifatnya organisasi atau kalau di kita itu apa ya bahasanya, organisasi UD gitu ya, usaha dagang atau apa ya istilahnya ya, apa ya selain UD ya kayak UD gitulah pokoknya ya. Jadi seluasnya pokoknya organisasinya luas. Oh, batu bara dan baja, nanti ada kerjasama batu bara dan apa. Nah, maksudnya ke sana ya kalau ECSC. Nah, coba teman-teman nanti baca lagi. Or nation state cooperation atau hanya negara dan negara. Nation state ya, nation state artinya negara bangsa ya.
2 negara, 3 negara, mungkin hanya seperti itu. Ya, cakupan luasnya dari ECSC dulu. Ya. Tapi setelah berkembang, ternyata kerjasama nation state itu atau luas cakupannya organisasi itu tidak mampu mencakup kesejahteraan di negara-negara itu. Ya. Karena mereka akan berkompetisi tuh, ya, di antara negara-negara A, B, C. Nah, bagaimana yang D, E, Z sampai Z itu? Ya, sama-sama di kawasan loh ya. Ditakutkannya nanti perang dagang. Nah, itu bisa bisa jadi apa namanya kritikan nantinya. Nah, oke. Kemudian gagasan tentang proses integrasi untuk menciptakan sebuah kerjasama regional atau institusi regional. Di sini ada Joseph Nye, proses mechanism. Ya. Nye functionalist based on two models, process mechanism and integrative potential. Jadi maksudnya di sini Joseph Nye dalam proses institusi regional itu uh, Nye ya, Nye ya, bukan Nye gitu ya. Karena saya Jawa gitu ya, Nye aja ya, proses mekanisme gitu ya. Jadi orang-orang yang fungsionalis menurut Nye dalam proses mekanismenya itu adalah neo-fungsionalis berdasarkan proses mekanisme dan integrated potential. Nye suggested neo-functionalist literature contains 7 process mechanism and reformulated neo-functionalist theory. Ini kritikan atau saran untuk orang-orang neo-fungsionalis gitu ya. Yang pertama, functionalist links of task spillover concept. Spillover it can be also produce spillback crisis conditions. Jadi yang dimaksud oleh Joseph Nye dalam kerangka kerjasama neo-fungsionalis atau fungsionalis gitu ya, dalam konsep spillover effect-nya itu dia harus menciptakan spillback ya. Misalkan negara A kerjasama kawasan itu harus menciptakan keuntungan bersama, bukan keuntungan 1-2 negara saja, bahkan di dalam kondisi krisis keuangan misalnya ya. Bagaimana caranya? Nah, saya kasih contoh. Misalnya krisis Yunani 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Yunani masuk Uni Eropa. Apa yang dilakukan oleh institusi regional? Mengumpulkan dana, ayo kita bantu si Yunani. Kalau Yunani tidak kita bantu, nanti akan berefek pada apa? Kepada kondisi ekonomi di kawasan. Makanya dibantulah dia. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian raising transactions ya, meningkatkan transaksi, not leading to a significant widening of the scope talks tugasnya ya, to intensifying of the central institution capacity to handle all particular tasks ya. Tidak hanya apa namanya bicara atau kerjasama satu faktor saja, tapi luas cakupannya sehingga peningkatan transaksi di dalam kerjasama integrasi regional ini diperlukan, sehingga dalam kerjasama neo-fungsionalis itu menurut si Joseph Nye itu ya harus diintensifkan lah gitu ya. Karena apa ya? Karena institusi sentral atau institusinya, ASEAN-nya di dalamnya, kerangka strukturnya, mereka mempunyai apa namanya istilahnya ya, mereka mempunyai order gitu ya, dapat membuat sebuah kebijakan di regional itu seperti apa, sehingga kalau ada apa-apa ya kapasitasnya institusi menjadi sentral ya, dia akan mengcover semuanya gitu seharusnya gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat tuh di ASEAN ketika penanganan COVID-19 misalnya, gimana? Apakah teman-teman mendengar ASEAN ya, mengelola istilahnya atau mengkomunikasikan ya, problematika ancaman virus atau pandemi COVID-19 itu? Ada, ada. Ya. Tapi coba kerangkanya seperti apa? Kemudian di Uni Eropa seperti apa? Gitu ya. Nah, itulah nanti teman bisa belajar sendiri. Kemudian deliberate linkage coalitions formation. Deliberate linkage. Apa itu? Meluaskan cakupan. Ya.
deals not because technology necessity but political and ideological projection and political feasibility. Dalam kerjasama neofungsional menurut Nye dalam proses mekanismenya itu ya, koalisi formasi itu penting bukan karena kebutuhan teknologi ya atau kebutuhan orang-orang expert di dalamnya, tetapi lebih penting adalah politiknya, proyeksi ideologisnya, value-nya ya, dan political feasibility di antara negara-negara kawasan itu ya. Cakupannya itu harus diluaskan dan kemudian ketika sudah luas ya, formations koalisi dalam pembentukan sebuah kebijakan itu harus dibuat benar-benar berdasarkan apa, gagasan-gagasan tentang politiknya itu harus kuat, harus mereka mempunyai pandangan yang sama. Misalkan pandangan terhadap ancaman terorisme, mereka harus sama ya. Karena apa ancamannya ya dari itu. Ancamannya misalkan di luar kawasan A ya, di luar kawasan kalau ancamannya mau ke negara A, kalau negara institusi ini sudah mempunyai regulasi dan komitmen bersama, maka akan diperangi secara bersama-sama kan begitu ya. Tidak hanya 1-2 negara, 1-2-3 negara saja, tapi semuanya ya. Nah, itu. Kemudian ada namanya elite socialization ya. Ada sosialisasi elit gitu. Apa ya gitu ya, elite socialization. Nah coba lihat, national bureaucrat become participant in regional integration will determine level of their socialization, wary of integration because possible loss of national control. Jadi harus ada sosialisasi elit atau pertemuan elit politik di sana. Makanya salah satunya ada namanya MM, Ministry Meeting ya. Tujuannya apa? National bureaucrat become participant in regional integration will determine level of their socialization. Semakin elit politiknya itu sosialisasi atau pertemuan, misalnya pertemuan di ASEAN atau EU itu dalam 1 tahun ada 5 kali atau 6 kali misalkan, dan itu menghasilkan sebuah pandangan yang sama terhadap baik itu pandangan politik atau pandangan apapun gitu ya, mereka kan menciptakan kohesi gitu ya, mereka menciptakan kohesi satu sama lain. Bukan hanya masyarakatnya yang diuntungkan, tetapi juga negaranya ya. Sehingga kemungkinan akan terjadinya bangkrut institusi regional ini ya, akan terkomunikasikan di dalam sosialisasi elit ya. Tujuannya itu. Jadi bukan hanya ngopi gitu ya, kemudian rokokan atau makan bersama kemudian sudah tidak, tapi menjadikan proyeksi-proyeksi yang kemudian dapat meningkatkan kohesi sosial dan kohesi regional. Nah, itu dibutuhkan menurut Joseph Nye ya. Jadi bukan hanya 1-2-3 negara saja yang datang ya. Jadi semuanya harus datang, menyamakan persepsi itu. Kemudian regional group formation stimulate the creation both formal and informal. General interest are aggregate, more specific issue remain within pure view of national level interest group. Jadi ada regional group formasi grup regional seperti apa? Misalnya gitu ya. Ini kita lihat. Stimulate the creation both of formal and informal. Menciptakan stimulasi kerjasama formal dan informal. Nah, seperti apa? General interest are aggregate, kepentingan sama. Boleh menciptakan kerjasama formal maupun informal untuk menstipulasi ya kerjasama atau tumbuhnya ya berkembangnya kerjasama regional itu. Salah satunya apa? Misalkan ya, dulu ASEAN pertama kali itu ada namanya kerjasama segitiga pertumbuhan ya, yang dilakukan oleh siapa? Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura di Bintan, Karimun dan satunya apa ya? Saya lupa itu. Bintan, Karimun, pokoknya 3 negara itulah. Bintan, Karimun, temannya itu, dan kemudian Johor, dan kemudian satunya lagi di Singapura di Port
ya, di Port One atau apa ya di Singapura itu, ya. Mereka kerjasama di situ gitu ya. Namanya kerjasama segitiga pertumbuhan. Untuk apa? Untuk menciptakan agregat. Agregat apa? Untuk menularkan agar kerjasama di dalam kawasan itu muncul. Sehingga apa? Terjadilah transaksi-transaksi di antara negara-negara itu dengan catatan adalah general interest, kepentingan yang sama, bukan kepentingan kompetisi antar kerjasama itu. Ya. More specific issue remain within purview of national level interest group. Jadi isunya spesifik. Oh, untuk membangun kawasan di Selat Malaka tuh, ya, agar Indonesia, terus kemudian Singapura dan juga Malaysia, mereka punya keuntungan yang sama di sana karena jalannya satu, ya. Tuh salah satu contohnya. Contoh yang lain yang teman-teman cari sendiri. Ideological and identity appeals. Apa yang dimaksud itu? Establishment identity is present powerful force in support regionalism. Mengeluarkan, ya, memunculkan identitas adalah salah satu representasi yang dapat membuat sense of belonging di dalam kerjasama regional. Maksudnya seperti apa identitas itu? Nah, contohnya adalah teman-teman tahu Uni Eropa punya Euro, Indonesia, ASEAN mempunyai ASEAN mempunyai apa identitasnya? Nah, teman-teman cari aja nanti di ASEAN ya. Kalau di Uni Eropa identitasnya jelas, ada Euro, ada single visa, ya. Jelas identitasnya. Kalau di Indonesia atau di ASEAN gitu ya, kita punya identitas apa? Indonesia punya identitas sendiri, Singapura punya, Malaysia punya, Thailand punya, Vietnam punya, gitu ya. Nah, bagaimana identitas itu support regionalism? Katanya, establishing identity is present powerful force. Bagaimana? Nah, nanti teman-teman kan dalam kuis-kuis yang nanti saya akan share gitu ya. Stronger sense of permanence and greater identity appeal, the less willing are opposition group to attack an integration scheme frontally. Jadi identity appeal itu, ya, adalah strong sense atau rasa kebanggaan tersendiri, begitu ya. Ketika mereka masuk dalam sebuah institusi regional itu, atau kerjasama regional, rasa memiliki itu, identity appeal itu akan menciptakan kohesi kohesi negara, kohesi kawasan, sehingga untuk menciptakan satu agregat kecurigaan terhadap negara di kawasan tangga-tangganya itu tidak ada. Identitif itu adalah sebuah agregat atau sebuah imbos, bahasanya imbos itu, pendompleng gitu ya, pendompleng agar saya ini bangga loh menjadi Uni Eropa, saya ini bangga loh menjadi ASEAN. Nah, gitu ya. Nah, mana identity appeal itu penting, makanya di sini dan Joseph Nye dalam proses mekanismenya, ideologi identity appeal itu harus dimiliki negara-negara di kawasan. Kemudian involvement of external actor in the process, memasukkan aktor-aktor eksternal ya dalam proses development integration regional itu. Kenapa? Nanti kita jawab bersama-sama. Important external actor and their active involvement in the process mechanism. Important of outside government, such as IO, International Organization, NGO, as a catalyst in regional integration scheme. Jadi di dalam integrasi regional, menurut Joseph Nye ya, dalam konteks neo-fungsionalism itu harus mengajak, ya, istilahnya harus mengajak negara-negara lain itu terlibat. Negara lain siapa? Terserah siapa. Misalkan gitu ya,
Dalam integrasi regional ASEAN dulu, negara-negara ASEAN itu melibatkan di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Aspek keamanan loh ya. Kemudian di perkembangan lain dalam integrasi regional, mereka membutuhkan apa? Ya, membutuhkan apa? International Organization. Siapa? Misalkan UN. Ya, UN sebagai apa? Suggester misalnya, atau tolak ukurnya misalnya, atau istilahnya pembimbingnya lah, gitu ya. Harus ada faktor eksternal agar integrasi regional itu kokoh, gitu ya. Dan kemudian di situ NAI juga menambahkan NGO as catalyst in regional integration. Di situ harus ada keterlibatan NGO, non government organization, baik itu internasional maupun di regional. Salah satunya siapa? Salah satu siapa? Ada banyak, ya, ada banyak. Kalau NGO, ya, ya teman-teman bisa bisa pakai misalnya NGO apa namanya WHO misalnya, ya, atau non government itu Greenpeace misalnya. Teman-teman bisa kasih contoh yang lainnya, apa namanya perusahaan-perusahaan misalnya, ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan, ya, multinational enterprise, ya. Untuk apa sih? Untuk juga ikut membangun, ya, iklim, ya, ekonomi dalam pembangunan integrasi regional gitu. Jadi ada banyak lah. Nah, itu kita bisa bisa range, kita bisa atur, atau kita bisa lihat bagaimana sih integrasi regional itu bisa kokoh seperti itu. Di dalamnya itu apa saja gitu ya. Nah, oke. Itu ya. Nah, saya kira itu hal yang menarik untuk kita apa namanya pahami secara bersama-sama gagasan Joseph Nye terkait dengan neofunksionalisme. Ada 7 yang disarankan oleh Nye dalam proses integrasi melalui neofungsionalis. Ya. Kemudian ada integrative potentials, ya. Symmetry or economic equality of units. Ya. Nah, integratif potensi dalam integrasi itu seperti apa? Itu adalah symmetry or economic quality of unit. Apa sih itu? Per capita income is measure of integration development. Ya, potensial untuk menjadi sebuah integrasi regional itu ukurannya adalah income per kapita. Kemudian the self potential partner integrated in integrative scheme. It almost look as if the lower capital income in the greater the hegemony in size of economic mass. Jadi, ya, cakupan untuk membuat sebuah integrasi regional itu juga harus ada tolak ukurnya. Salah satunya adalah per kapita, income per kapita. Contohnya misalkan, kenapa sih Timor Leste itu sampai sekarang itu belum masuk ASEAN? Kenapa? Coba lihat income per kapita itu di GDP-nya dia itu kira-kira sudah hampir menyamai negara-negara di ASEAN belum sih? Gitu ya. Kalau jauh, kenapa ASEAN tidak mau menerima? Karena GDP-nya terlalu di bawah. Kalau dia masuk ke sini dengan konsepsi kohesi tadi, ya, oh si Timor Leste mau masuk ke ASEAN, dia GDP-nya ledah, kita bantu sama-sama. Habislah itu, ya, apa namanya upaya atau di sisi material, gitu ya. Kalau kita bisa lihat itu, bisa melihat ini apa namanya tidak bisa masuk, jangan dulu. Jadi si siapa Timor Leste ini harus meningkatkan dulu, tidak setidaknya 80% lah, hampir menyamai kita rata-rata gitu. Kalau terlalu ke bawah nanti kita yang berat ASEAN-nya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, teman-teman bisa cari yang lainnya. Kemudian elite value complementary, ya, nilai-nilai elit sebagai pelengkap. Higher level of elite
Complementary is more likely prospect for sustained impetus regional integration. Divergent policy are not conducive to integration. Ya. Jadi di sini ya tingkatan elit sebagai pelengkap adalah untuk menciptakan apa namanya prospek-prospek dalam proses integrasi regional. Salah satunya apa? Misalnya menggait siapa namanya orang-orang yang punya modal misalnya. Ya. Seperti apa? Ya. Siapa saja yang dapat membantu ini? Gitu. Divergent policy are not conducive to integration. Kebijakan yang berbeda tidak akan kondusif dalam sebuah integrasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah value atau nilai-nilai elit negara masing-masing itu adalah sebagai pelengkap untuk menciptakan kohesi integrasi regional. Apabila kebijakan ini berbeda-beda, ya, tidak akan jadi namanya integrasi regional. Tidak akan jadi namanya institusi regional itu. Karena kebijakannya berbeda-beda gitu ya. Harus ada value dari elit-elit politik atau elit di dalam negara-negara itu untuk urun rembuk ya, kemudian dijadikan satu pandangan yang sama atau nilai yang sama begitu ya, sehingga perbedaan kebijakan itu tidak terjadi gitu ya. Kemudian extent of pluralism, specific diverse group are enhanced likelihood of integration. The greater the pluralism is in all member states, the better the condition for an integrated response to the feedback from the process mechanism. Ada spesifik grup yang berbeda. Untuk apa? Ya, untuk mengupayakan terciptanya sebuah integrasi itu. Ya. The greater the pluralism in all member states, the better the condition for integrative response to the feedback from the process. Jadi proses mekanismenya itu ya semakin besar ya negara yang berbeda-beda dengan identitas yang berbeda-beda itu akan menciptakan kohesi yang lebih dinamis ya. Hematnya ya gitu ya, lebih dinamis ya. Misalkan dari aspek budaya, karakter politik gitu ya, kemampuan ekonomi gitu ya, kepemilikan resource misalnya, barang-barang misalnya, akan lebih kompetitif bukan kompetitif, akan lebih dinamis begitu ya. Jadi specific diverse group or enhanced likelihood of integration ini dapat menciptakan sebuah kohesi integrasi yang pas. Jadi kalau misalkan bayangkan kalau tidak plural, singular misalnya satu, oh Uni Eropa itu satu, udah kata siapa satu? Ya. Coba lihat apakah dia singular gitu ya, tidak berbeda-beda. Apakah cuma pandangan teman-teman saja? Oh mereka orang-orang barat bule. Ya sama, orang-orang bule itu melihat di Asia Tenggara itu sama, orang Indo semuanya itu. Orang Indo Cina semuanya. Sama. Plural gitu ya. Nah. Kemudian capacity of member state to adapt response. Capacity of member state to adapt and respond. Jadi negara-negara yang tergabung dalam integrasi regional atau institusi regional dalam cakupan fungsionalisme dan neofungsionalisme itu harus mempunyai kemampuan untuk adaptasi dan merespon dinamika yang berkembang di dalam regional maupun internasional. Ya, tadi politik internasional tadi. Ya. High level of domestic stability and greater capacity of key decision maker to respond to demand within their respective political units. Ya. Untuk menciptakan kohesi yang stabil dalam tingkatan domestik itu, negara-negara diwajibkan harus adaptasi
baik kebijakan, dinamikanya, baik di eksternal maupun di internal regional, mereka harus adapt ya di setiap unit politiknya ya. Misalkan ada terorisme di Indonesia, terus kemudian di Malaysia nggak adaptasi gitu ya. Bisa-bisa si terorisme ke sana ngebom ke sana kemari. Ya. Ke mana? Ke Filipina misalnya, bisa ngebom ke sana kemari. Harus adapt mereka, harus adaptasi dan respon. Bagaimana responnya mereka untuk menghadapi ancaman maupun peluang yang ada di depan dan di dalam itu gitu ya. Likely to be able to participate effectively in a large integrative unit ya. Seperti halnya berpartisipasi secara efektif dalam cakupan unit-unit yang lebih luas, bukan dalam satu aspek ya, tapi banyak aspek, banyak faktor, banyak isunya. Mereka harus ini ya, harus klop satu sama lain. Apabila tidak, ya satunya dieman ya, udahlah biar ini saja, ya tidak akan jadi kohesi dalam integrasi regional itu. Makanya dalam proses integrasi naik dalam integratif potensial ini harus ada semuanya. Kalau tidak ada, lepas dia. Teman-teman, hal ini bisa dilihat dalam konteks British keluar itu ya. Kenapa British keluar itu? Teman bisa menganalisnya dari integratif potensial dan juga eh, proses mekanismenya ya, yang disarankan oleh NAI. Nah itu bisa. Nah oke, lanjut. Nah, for condition integration process dari Joseph Nye ya, ada 4 kondisi ya di dalam proses integrasi regional. Politizations tadi sudah dijelaskan, ada redistribution atau order ya. Kemudian ada eksternalisasi mengikutkan pihak-pihak luar dan kita juga berkecimpung untuk adapt situasi dan dinamika di eksternal maupun internal. Redistribution alternatif, alternatifnya seperti apa ya. Order alternatif ketika kebijakan regional A nah itu tidak sampai atau tidak atau gagal misalnya, seperti apa, kita kerjasama seperti apa. Apabila untuk menghidupkan kerjasama regional itu tidak hanya dilakukan oleh di institusi satu institusinya atau di institusi besarnya ASEAN-nya, tapi cobalah ya ada redistribusi alternatif untuk menciptakan agregat tadi. Salah satunya adalah melalui kerjasama segitiga pertumbuhan, kerjasama trilateral atau kerjasama apa namanya dengan negara lain atau wilayah atau regional yang lain misalnya. Ini harus ada. Kondisi inilah ya yang menurut Nai dalam sebuah proses integrasi itu harus ada. Ya, oke. Itu yang ingin saya jelaskan ya di mata kuliah teori regionalisme, gagasan dasar atau pondasi dasar terkait fungsionalisme dan nefungsionalisme. Sebetulnya ada banyak contoh gitu ya, tapi kalau misalkan saya teruskan di setiap ininya, teman-teman akan apa namanya ngantuk lah ya kalau hanya mendengarkan dan juga melihat PPT ini gitu. Ya, nanti teman-teman untuk effort yang lebih di dalam diskusinya, teman-teman bisa berdiskusi di ilmu gitu ya. Setelah menonton ini, saya berikan waktu yang agak panjang untuk berdiskusi di sana. Ya. Oke. Baik, itu saja dari saya materi teori regionalisme kali ini ya, teori neofungsionalisme dan juga neofungsionalisme. Apabila ada pertanyaan ataupun apa namanya diskusi, nanti teman-teman bisa aktif di sistem di ilmu gitu ya. Nanti saya akan jawab dari beberapa diskusi pertanyaan yang nanti saya akan berikan di sana. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kita ketemu untuk video berikutnya gitu ya. Kita bahas teoritik atau konseptual yang lebih matang gitu ya. Saya pesan teman-teman setelah
setelah melihat atau mendengarkan tayangan slide saya ini, teman-teman bisa memahaminya melalui teks bukunya ya, gitu ya. Ada di beberapa referensi yang sudah saya share itu, coba cari Joseph Nye atau David Mitrani atau Ernest Haas di situ gitu ya. Oke, baik itu saja dari saya. Selebihnya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.